Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Lirik lagu dari legenda dangdut Indonesia, Haji Rhoma Irama ini memang betul sekali. Karena usia remaja, kira-kira SMP dan SMA, seperti kalian para praktikan, kalau sebenarnya kalian gak mau mengalahkan dan selalu merasa gagah kan? Iya kan? Entah apapun yang membuat kalian merasa gagah, bisa jadi fisik atau kekayaan papa mama yang bikin kalian gagah. Para praktikan, sebagai jiwa muda yang lebih tepatnya pubertas, masa kalian yang sekarang ini sangatlah krusial sekali. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di kehidupan dewasa kalian. Ya, kalau kalian masih hidup sih. Ini bukan bercanda, tapi beneran. Karena semua pasti mati. Ya, meskipun nanti hidup lagi sih. Oke para praktikan, kaum muda-mudi sekalian, yuk sekarang kita bahas kira-kira apa sih yang harus dilakukan di masa-masa remaja ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana sih caranya? Agar kalian punya wawasan luas, kita akan mulai dari awal, dari kalian bayi. Oke para praktikan, ketika kalian bayi, tentu saja kalian gak kepikiran, ini bokap nyokap gue, orang mana nih? Jawa, Bali, Madura, Ambon, apa dari Libanon? Ya kali kepikiran ginian. Ada-ada aja. Tapi jangan salah. Fase saat bayi, kalian memiliki ingatan yang kuat guna menangkap informasi dari luar. Sebenarnya sebelum lahir pun ketika masih di kandungan, para praktikan sudah mulai mendengar ibu kalian atau bapak kalian bicara. Jadi ketika orang tua kalian berbicara dengan para praktikan saat masih di kandungan, itu bagus. Dan dari sini kita tidak heran bila ada anak-anak yang pintar hafalan Al-Quran. Mungkin salah satu lantarannya adalah ketika ia masih dalam kandungan sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Terus gimana ya kalau dia diputarin lagunya Denny Caknan, The Boy Gang, sampai Justin Bieber? Mungkinkah ia jadi baby, 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 oh like baby, 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 no like baby, 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 oh I thought you'd always be mine. Jadi superstar. Tapi jangan ngadi-ngadi lah. Jika seorang anak jadi bintang, apakah kita sebagai orang tua senang? Belum tentu. Kalau orang tua yang normal. Lanjut para praktikan. Sekarang bayangin kalian sudah menjadi anak-anak. Di fase ini kalian pandai sekali dalam copy paste. Jadi lingkungan tempat kalian tinggal berpengaruh sangat besar. Lingkungan keluarga terutama sangatlah berpengaruh dalam membentuk karakter para praktikan sekalian. Kalian ibarat memiliki saringan milik Kakashi. Apa yang kalian lihat adalah apa yang kalian lakukan. Berbeda dengan fase bayi yang pintar mengcopy tapi belum pandai dalam mempaste. Sekarang fase anak-anak ini kalian sudah pandai juga mempaste. Sehingga membentuk karakter seperti sekarang ini. Ya jadinya menjadi begini nih. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri. Apakah aku ini pribadi yang rajin? Apakah aku ini pribadi yang pemalas? Apakah aku ini pribadi yang baik? Apakah aku ini pribadi yang tidak baik? Bangsat maksudnya. Apakah aku ini tergolong bangsawan atau justru bangsawan? Tentu saja para praktikan termasuk orang baik. Orang yang suka menolong orang lain. Jika bukan, tidaklah mengapa. Karena praktikan sedang menonton video ini. Selamat, Anda diberi kesempatan untuk berubah. Setidaknya hal awal yang bisa dilakukan untuk mengubah hidup adalah belajar lebih giat lagi. Karena ilmumu untuk dirimu sendiri dapat membangun kepribadian baik bagimu. Dan bila beruntung bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Membangun kepribadian orang lain juga. Buat diri sendiri aja cukup sih. Selanjutnya, anak remaja awal nih. Single dong. Wah, fase ini kalian sudah bisa berpikir. Bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Maksudnya buruk baik di sini sebatas pengetahuan praktikan sekalian, bukan baik buruk yang sebenarnya. Oke, masuk ke remaja awal nih. Praktikan yang umurnya 10-13 tahun tergolong ke dalam fase remaja awal ya guys ya. Di fase ini perasaan transisi dari anak-anak menuju dewasa itu terlihat. Bisa dibilang ini anak udah gede tapi mau disebut dewasa kok ya masih anak-anak. Jadi perpaduan antara anak-anak dan dewasa lah. Kemudian ketika SD nih, kira-kira kelas 4, apakah kalian merasakan bahwa berbicara dengan teman lebih sering daripada dengan orang tua, mama papa kalian? Apakah kalian sering main dengan teman kalian? Ngaku aja, iya kan? Terus apakah kalian sering dibully? Atau kalian yang malah membuli? Kalau kalian sering dibully, jangan diam aja. Bicarakan saja dengan orang tua. Jika kalian malu, lawanlah mereka yang membuli kalian. Kalau lapor ke guru gimana bang? Boleh kalau lapor ke guru, tapi yang paling Sinawin sarankan adalah lapor ke polisi. Lapor pak, jangan ke guru. Karena banyak guru yang ngawur ketika beginian. Bukannya kasih solusi malah nambah masalah. Lapor ke polisi aja. Jangan lupa divideoin ketika membuli kalian. Siapkan kamera ketika kalian akan dibully. Jadi kayak settingan ya. Kemudian langsung laporkan ke polisi dan bawa bukti.
Bagi praktikan yang membuli, siap-siap kamu akan jadi korban bully berikutnya. Setelah jadi korban bully, nah barulah lapor ke polisi juga. Jangan lupa di video, dan bagi Anda yang membuli orang yang pernah membuli, siap-siap jadi korban bully. Setelah jadi korban bully, nah barulah lapor ke polisi lagi. Jangan lupa di video. Dan bagi Anda yang membuli orang yang pernah membuli orang yang pernah membuli, siap-siap jadi korban bully. Setelah jadi korban bully, sudahlah. Intinya lapor ke polisi dan bawa bukti. Yang akan dialami para praktikan juga di fase ini adalah suka membuat kelompok atau geng. Para praktikan sekalian jangan heran kalau teman-teman kalian ada yang bikin geng padahal teman satu kelas. Misal ada 30 anak, tapi ada segelintir teman kalian yang bikin geng sendiri. Anggotanya pun hanya berempat aja. Biasanya terjadi pada cewek-cewek nih. Kalau cowok biasanya gengnya malah satu kelas, yang diberi cuma satu orang. Jadi nggak heran. Tapi ingatlah, lingkunganmu adalah penentu masa depanmu. Bukannya pilih teman, tapi kalau kebetulan lingkunganmu tidak baik, misal berada dalam jalur kebangsuan, ya kamu tahu kalau mereka salah. Bertindaklah sebagaimana pemimpin. Beri mereka contoh yang baik, insya Allah kamu akan dibully. Terus lapor ke polisi. Jangan lupa bawa bukti. Hehe, bercanda. Maksudnya, kemungkinan kamu nggak bisa bergaul. Kamu nggak bisa bergaul lagi dengan mereka, tapi tidak apa-apa. Tidak perlu banyak teman, cukup 1-2 teman aja cukup bagimu. Selanjutnya, para praktikan usia 12-13an tahun, kamu masuk SMP. Masuk ini para praktikan akan diuji kemampuan dalam memimpin. Jadi para praktikan ketika masuk SMP, jangan lupa ikuti ekstrakurikuler. Diniatkan mencari teman, mencari relasi, serawung. Terus gimana bang, kalau nggak ada ekstra yang diminati? Tenang, kalian bikin aja ekstra sendiri. Misal nama klubnya Tokyo Manji. Dengan slogan, diam tolah toleh, bergerak salah kabeh. Pertemanan adalah kunci persatuan. Bersama bukan berarti sama, tapi berbeda dengan nasib yang sama, aka alias jomblo. Yang lain punya pacar, kita jomblo karena tahu kalau pacaran itu dosa. Meskipun kadang bukan karena takut dosa, tapi sebenarnya memang gak ada aja yang suka sama kita. Karena cewek SMP sukanya sama yang ganteng-ganteng, good looking. Kalau enggak ya yang pakai motor gede. Bang. Jadi para praktikan intinya di fase ini berlatihlah menjadi pemimpin. Kalian harus sering ikut campur urusan orang lain. Lanjut. Sekarang lanjut ke fase remaja menengah. Usia antara 14 sampai 17 tahun adalah fase remaja menengah. Di fase ini kalian mulai menunjukkan identitas diri. Entah itu berpakaian gaul, kekinian lah, atau sok cool lah, atau sok cantik lah. Ini wajar aja di usia kalian. Tapi ikuti saran Sinawi, yakni lihatlah pergaulan para praktikan sekalian. Tetaplah di jalur kebenaran. Ingat, jangan percaya siapapun. Remaja fase ini akan sering sok-sokan merasa bang, padahal sebenarnya mereka sholat juga. Baik pada orang tua, rajin beribadah, tapi sok-sokan bang. Biar apa? Biar dianggap dewasa. Tapi baguslah, karena yang penting sholat. Yang bahaya itu udah nggak sholat bang lagi. Waduh, ini pemuda seperti ini banyak masalah dalam hidupnya biasanya. Para praktikan, meskipun Sinawin menganjurkan untuk memilih lingkungan, tapi jangan memilih-milih teman. Justru orang-orang seperti ini harus kita bantu, kita support, karena sebenarnya temanmu yang nggak sholat bang, dia hanya butuh perhatian. Tapi hati-hati kalau udah dibawa ke lingkungan mereka. Pertama, kalian harus punya lingkungan baik. Terus satu teman baik kalian diajak ke lingkungan baik kalian. Kasihlah perhatian, siapa tahu dia menjadi baik. Bagaimanapun juga setiap manusia pasti memiliki niat baik. Cuman beberapa sebab, misal latar belakang keluarga, bisa jadi dia menjadi seperti ini. Bantulah teman kalian. Di fase ini kalian juga akan minder dengan kekurangan kalian. Kalian mulai introspeksi diri sendiri. Misal, gua ganteng gak nih? Muka gue proporsional gak nih? Atau gue tinggi? Atau gua orang kaya gak nih? Saran Sinawin adalah pakai otak kalian, gunakan akal sehat, terimalah diri kalian apa adanya, dan jangan mudah percaya orang lain. Jangan percaya Sinawin. Lah, terus percaya sama siapa? Ya jelas, kalian tahulah. Percayalah kepada diri kalian sendiri. Jika kalian muslim, berpuasalah Senin Kamis. Lihatlah apa yang terjadi di kemudian hari. Kenapa puasa Senin Kamis? Karena motivasi saja tidak cukup. Cobalah untuk melakukan sesuatu. Puasalah, atau olahragalah, belajar ilmu hipnotis lah, atau mancing lah. Silahkan lakukan apapun yang sekiranya benar. Motivasi tidaklah cukup, kita perlu action. Hidup itu jalanin aja. Play with possible and enjoying in the game. Kemudian dalam urusan percintaan di fase ini, waduh, bahaya ini kalau kalian sudah kenal pacaran dan ada unsur-unsur kebangsaan dalam diri kalian. Bisa jadi ada hubungan seks di luar nikah. Ayo lo, ngaku siapa yang pernah megang susu anak SMP yang sedang tumbuh tuh. Ayo lo ngaku. Inilah kenapa pacaran itu dilarang. Maksiat, seks sembarangan, otak-otak porno. Jadi alangkah baiknya carilah cewek cantik dan amankan bro. Amankan mereka dari perusak kesucian cewek. Kalau tidak, bisa-bisa dirusak orang lain. Ya kan mending praktikan sendirilah yang merusak. Hehe, bercanda. Buat cewek juga mbok mikir dong. Masa mau dirusak sama cowok gituan? Yang tampan dikit ngapa? Hehe, bercanda lagi nih. Maksudnya kalau pacaran whatsappan aja lah. Jangan mau diajak main kemana-mana, keluyuran, ke bioskop, jangan mau. Kalau kamu mau diajak jalan, yang ngajak jalan dipastikan ke
Soalnya kalau pintar, karena nggak ada waktu buat jalan ya kan? Kan sedang belajar. Anak-anak rajin nih, biasanya dimanfaatin waktu ujian. Pacaran online aja lah, tapi nggak boleh VC ya. Cewek itu cari pacar juga yang pinteran dikit dong. Cowok juga cari pacar yang seriusan dong. Carilah pacar yang menerima kamu apa adanya. BTW urusan ginian pusing sebenarnya. Soalnya kalau nggak pacaran sekarang, nanti bisa-bisa nggak laku. Tapi kalau pacaran, takut kena tilang. Kenapa kena tilang? Kan melanggar. Iya. Selain itu, remaja di fase ini mulai menunjukkan kemandirian pada orang tua juga. Nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, masak sendiri. Eits, kok kayak jomblo? Ada. Selain rasa mandiri, remaja fase menengah ini juga mulai menunjukkan rasa empati dan simpati kepada orang lain. Jadi terlihat sekali kedewasaannya, terutama yang punya pacar. Kalau jomblo ya belum tentu juga sih punya empati simpati ke orang lain. Lah wong simpati ke diri sendiri aja kagak, apalagi ke orang lain. Hidup bebas lah pokoknya. Sira penting, pikir carry. Padahal semuanya penting. Intinya di fase ini seringlah berbicara dengan teman kalian. Ingat, teman tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 saja. Sudah cukup. Oke, lanjut ke fase remaja akhir. Berumur 18 tahun sampai 21 tahun. Fase ini adalah fase remaja yang paling stabil. Tapi tetap, namanya remaja ya belum dewasa lah. Akan banyak kebimbangan dalam kehidupan di masa depan. Ini adalah ujian awal menuju ke fase kedewasaan. Tapi di video ini kita akan bahas sampai di fase ini saja. Para praktikan di fase remaja akhir ini, kalian mulai memperluas pertemanan dengan orang dikenal ataupun tidak dikenal. Tidak pilih-pilih siapa dia, bagaimana dia, asalkan dia orang. Para praktikan akan mencoba menggali informasi dari individu satu ke individu lain. Siapapun orangnya kalian ajak bicara. Ini merupakan tanda-tanda kedewasaan yang mulai muncul. Selanjutnya soal urusan cinta. Di fase ini sudah mulai serius. Bisa kali berpacaran yang mulanya dilarang tapi menjadi dianjurkan. Tentunya dengan niatan ingin menikah. Kalau masih niat main-main ya jangan pacaran lah. Apalagi jalan-jalan sama pacar, waduh asik tuh. Apalagi ke Oyo. Janganlah, bagi yang nggak tahu Oyo, yakni semacam hotel tapi murah, dan biasanya orang pacaran ke sana untuk menikmati kenikmatan duniawi yang tentunya akan dibalas nanti entah di dunia ataupun di akhirat. Kita tidak perlu menganggap hal semacam ini sebagai hal yang tabu lagi, karena orang pacaran kebanyakan akan melakukan hal ini. Meskipun banyak juga yang pacaran hanya sebatas berteman, tentu saja pacaran kok nggak ngapa-ngapain, aneh. Maka dari itu, pilih satu wanita di fase ini dan ajaklah menikah. Meskipun di menikahnya mungkin tahun berapa juga nggak tahu, minimal niatnya itu bener lah. Jangan sampai salah niat, teruskan niat, kuatkan tekad. Adik, cinta nggak selamanya indah, dek. Tentu saja di fase ini juga remaja bimbang dengan dihadapkan persoalan apakah bekerja atau kuliah. Kalau bekerja apa? Kalau kuliah, ngambil jurusan apa? Bimbang. Tapi tenang, percayalah pada diri praktikan sendiri. Kalian harus kenali diri praktikan sekalian. Banyak di antara para praktikan yang menganggap kesuksesan itu datang kalau kita kuliah. Awal-awal lulusan SMA atau sederajat, tentunya berpikiran seperti ini. Tapi, apakah kalian butuh kuliah? Apakah kalian hanya menuruti gengsi karena teman-teman kalian kuliah? Apakah jika kuliah ada dananya? Apakah orang tua kalian mampu membiayainya? Karena tentu saja kuliah itu mahal. Tapi bisa diantisipasi kalau pakai bidik misi. Tetapi tetap tanyakan ke orang tua kalian. Pak, saya mau kuliah nih, boleh nggak? Kalau orang tua bilang lebih baik bekerja atau melarang kalian kuliah, mending nggak usah kuliah lah. Karena bekerja itu lebih asik daripada kuliah. Menuntut ilmu itu tidak harus kuliah. Sukses tidak harus kuliah, tapi tetap menuntut ilmu ya harus dilakukan meskipun kalian bekerja. Lagian kuliah sebenarnya hanya belajar bagaimana caranya belajar. Pola pikir kalian akan diubah di sini. Jadi ini mungkin maksudnya kenapa sukses lantaran kuliah. Tapi bekerja langsung itu lebih baik, karena bisa membantu perekonomian keluarga, bisa hidup mandiri, dan menjadi dewasa lebih cepat. Maksudnya menikah. Work or study, we have to choose work. Karena kuliah ujung-ujungnya juga bekerja. Jangan kuliah, belajarlah otodidak, dan jadilah anak meta. Tetaplah sholat. Sinawin.